Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Sorehah, mahasiswi dari Al-Fatih Institute kelas Islamic Center dengan nomor induk mahasiswi 10.201940. Ya, saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan manajemen pemasaran yang diampu oleh Ustadz Heru Utomo. Dan di kesempatan kali ini, materi yang saya sampaikan ialah ilmu-ilmu dasar manajemen pemasaran di lembaga pendidikan Islam. Ya, sekarang kita masuk ke slide yang pertama. Dalam slide pertama menjelaskan tentang pengertian manajemen pemasaran untuk lembaga pendidikan. Manajemen pemasaran merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan oleh sebuah lembaga pendidikan. Selanjutnya, penerapan pemasaran dalam dunia pendidikan adalah untuk menciptakan kepuasan bagi pelanggan pendidikan. Tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasa cocok dengan pelanggan dan selanjutnya menjual dengan sendirinya. Sedangkan fungsi dari manajemen ini ialah fungsi manajemen secara umum yang diterapkan dalam pemasaran, yaitu ada 4 unsur. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga activating, yang keempat controlling. Dalam slide pertama menjelaskan tentang pengertian manajemen pemasaran untuk lembaga pendidikan. Manajemen pemasaran merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan oleh sebuah lembaga pendidikan. Selanjutnya, penerapan pemasaran dalam dunia pendidikan adalah untuk menciptakan kepuasan bagi pelanggan pendidikan. Tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk atau jasa cocok dengan pelanggan dan selanjutnya menjual dengan sendirinya. Sedangkan fungsi dari manajemen ini ialah fungsi manajemen secara umum yang diterapkan dalam pemasaran, yaitu ada 4 unsur. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga activating, yang keempat controlling. Dalam slide pertama menjelaskan tentang pengertian manajemen pemasaran untuk lembaga pendidikan. Manajemen pemasaran merupakan salah satu unsur. Selanjutnya ialah konsep penting dalam pemasaran. Terdapat 6 poin. Poin yang pertama ialah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Pemasar harus berupaya memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar sasaran. Kebutuhan merupakan tuntutan dasar manusia. Kebutuhan ini akan menjadi keinginan-keinginan, sedangkan permintaan adalah keinginan akan produk-produk spesifik yang didukung oleh kemampuan untuk membeli. Poin yang kedua yaitu pasar sasaran, penentuan posisi, dan segmentasi. Sangat mungkin seorang pemasar dapat memuaskan setiap orang. Oleh karena itu, para pemasar memulai dengan melakukan segmentasi pasar, yaitu mengidentifikasi dan membedakan kelompok-kelompok pembeli yang mungkin lebih menyukai atau memerlukan suatu produk. Poin yang ketiga, nilai dan kepuasan. Nilai mencerminkan manfaat dan biaya berwujud maupun tidak berwujud bagi pelanggan. Nilai ini dapat dilihat terutama sebagai kombinasi mutu, jasa, dan harga. Nilai merupakan konsep sentral pemasaran. Pemasaran dapat dilihat sebagai identifikasi, kreasi, komunikasi, pengiriman, dan pemantauan nilai pelanggan. Sedangkan kepuasan mencerminkan penilaian komparatif seseorang yang merupakan hasil dari kinerja yang dirasakan dari produk dalam hubungan dengan harapannya. Jika kinerja jauh dari harapan, pelanggan akan merasa tidak puas dan kecewa. Namun, jika kinerja sesuai harapan atau
melampaui harapan, pelanggan akan puas bahkan sangat senang dan senang. Poin yang selanjutnya yaitu saluran pemasaran, yaitu ada 3 saluran pemasaran. Yang pertama yaitu saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini meliputi surat kabar, majalah, radio, televisi, pos, telepon, papan iklan, poster, dan DVD dan internet. Yang kedua, saluran distribusi untuk memasarkan atau menyerahkan produk fisik atau jasa kepada pembeli atau pengguna. Yang ketiga, saluran jasa untuk melakukan transaksi dengan pembeli potensial. Saluran jasa mencakup pergudangan, perusahaan, angkutan, bank, dan perusahaan asuransi yang memudahkan transaksi. Selanjutnya, tawaran dan merek. Perusahaan mengajukan kebutuhan-kebutuhan dengan mencetuskan suatu usulan atau proposisi nilai, yaitu suatu perangkat manfaat yang mereka tawarkan kepada pelanggan untuk memuaskan kebutuhan mereka. Merek adalah tawaran dari suatu sumber yang sudah dikenal. Suatu perusahaan berusaha keras untuk membangun kekuatan merek, yaitu citra merek yang kuat, menyenangkan, dan unik. Dan yang selanjutnya, rantai pasokan menggambarkan suatu saluran yang lebih panjang yang terentang dari bahan mentah, komponen-komponen hingga produk jadi yang disampaikan kepada pembeli akhir. Rantai pasokan menggambarkan sistem penyerahan nilai bila sebuah perusahaan mengambil alih. Selanjutnya ialah konsep penting dalam pemasaran. Terdapat 6 poin. Poin yang pertama ialah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Pemasar harus berupaya memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar sasaran. Kebutuhan merupakan tuntutan dasar. Slide selanjutnya ialah strategi pemasaran. Terdapat 3 macam strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Yang kedua, targeting. Yang ketiga, positioning. Yang pertama, segmentasi yaitu cara memandang pasar secara kreatif. Segmentasi dibuat juga strategi pemetaan dan bermanfaat untuk membagi kelompok pelanggan potensial dengan ciri-ciri perilaku yang serupa. Yang B, targeting, yaitu memilih salah satu atau beberapa segmen yang akan dimasuki. Dengan targeting, inilah sumber daya perusahaan diberdayakan. Maka targeting disebut juga strategi ketetapan. Yang terakhir yaitu memastikan keberadaan produk agar selalu diingat pelanggan dalam pasar sasaran. Selanjutnya ialah elemen-elemen yang perlu diperhatikan. Ada 7 elemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah produk. Produk merupakan hal yang paling mendasar yang akan menjadi pertimbangan preferensi pilihan bagi customer. Merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada customer yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Poin yang kedua adalah price, yaitu memasang harga setinggi-tingginya pada saat mulai dipasarkan dengan jaminan bahwa produk yang ditawarkan memang produk yang berkualitas tinggi sehingga tidak mengecewakan konsumennya. Poin yang ketiga adalah place. Place yaitu letak lokasi sekolah mempunyai peranan yang sangat penting. Karena lingkungan di mana jasa disampaikan merupakan bagian dari nilai manfaat jasa yang dipersepsikan cukup berperan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Selanjutnya yang kelima yaitu sarana dan prasarana yang mendukung proses penyampaian jasa pendidikan sehingga akan membantu tercapainya janji lembaga kepada pelanggannya. Selanjutnya yaitu poin yang keenam merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas lembaga dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal kepada produk yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu people.
People yaitu orang-orang yang terlibat di dalamnya mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan citra lembaga. Selanjutnya yaitu proses. Proses yaitu penyampaian jasa pendidikan merupakan dari seluruh pendidikan. Kualitas dalam seluruh elemen yang menunjang proses pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan lembaga pendidikan dan citra yang terbentuk. Selanjutnya ialah elemen-elemen yang perlu diperhatikan. Ada 7 elemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama ialah produk. Produk merupakan hal yang paling mendasar yang akan menjadi pertimbangan preferensi pilihan bagi customer. Merupakan segala slide sebelum akhir yaitu peranan dan sasaran pemasaran pendidikan. Peran pemasaran menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen serta merencanakan bagaimana produk atau jasa dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran dapat menarik pelanggan baru dengan menjanjikan harga yang menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip kepuasan pelanggan. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.